semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you.
Shalom, saudara-saudara yang kekasih. Semoga saudara semua berada dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja adalah doa saya. Saya menemukan sesuatu yang sangat menarik sehubungan dengan arti nama Hamas atau arti kata dari Hamas. Kemudian nantinya kita akan bandingkan arti nama Hamas ini dengan arti dari kata Israel. Nah, tapi sebelum kita ke sana, mari kita pergi lebih dahulu ke Matius pasal 24 ayat 37 yang berkata begini. Matius pasal 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Alkitab menyebutkan keadaan dunia atau manusia yang hidup di dunia kita sekarang ini akan sama dengan keadaan manusia yang hidup di zaman Nuh, bahkan juga di zaman Lot menurut Alkitab. Dua zaman ini atau manusia yang hidup di dua zaman ini adalah manusia yang moralnya sudah jauh menurun atau merosot. Manusia di zaman ini adalah manusia yang jahat dan dipenuhi dengan kekerasan. Sama seperti apa yang kita saksikan di zaman di mana kita tinggal sekarang ini. Dunia sekarang ini atau manusia yang tinggal di dunia kita ini adalah manusia yang jahat. Moral manusia sudah merosot, sudah menurun jauh dan tidak lagi ada rasa takut untuk melakukan satu tindak kejahatan. Dan dipenuhi dengan kekerasan. Sekarang mari kita pergi ke Kejadian pasal 6 untuk melihat satu kata yang sangat penting yang berhubungan dengan kata Hamas. Mari kita pergi ke Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-11. Apa kata Alkitab di sana? Kejadian pasal 6 ayat 11 berbunyi begini. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Nah, saudara yang kekasih, kata kekerasan dalam Hebrew Bible, lebih khusus lagi dalam bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani adalah bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama dan adalah salah satu bahasa yang tertua di dunia. Selain bahasa-bahasa yang lain tentunya. Nah, kata kekerasan dalam bahasa Ibrani datang dari kata Hamas. Saudara bisa lihat gambar yang saya taruh di screen ini. Kata Hamas artinya violence atau wrong atau tindakan yang salah. Itu kita bisa temukan contohnya di Kejadian pasal 6 ayat 11. Juga kita bisa dapatkan di Mazmur pasal 7 ayatnya yang ke-17. Mari kita lihat apa kata Alkitab dalam ayat ini. Ayat 17. Mazmur pasal 7. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya dan kekerasannya. Itulah kata Hamas dalam bahasa Ibrani. Dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Jadi ketika Hamas memasuki Israel dan membunuh siapa saja yang mereka temui, ada bayi dilaporkan di sana yang mati dibunuh, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang muda maupun laki-laki maupun perempuan, dan maaf, ada di antara perempuan-perempuan yang ditangkap ini sebelum dibunuh mereka diperkosa, ada juga yang dibawa sebagai tawanan, lalu juga orang-orang tua, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang sudah lanjut usia, semuanya ini dibunuh dengan cara yang sadis. Ini tentu bukan tindakan perang, ini adalah, menurut saya pribadi, ini adalah tindakan teroris yang tidak berbelas kasihan. Memang dua belah pihak sudah saling menyerang satu dengan yang lain, karena memang peperangan atau pertikaian antara dua kelompok ini bukan hanya terjadi baru-baru ini, tetapi malah kalau kita melihat mundur jauh ke belakang, ini malah sudah terjadi sejak zaman Abraham. Kita bisa dapatkan itu di Kejadian pasal 14.
Jadi sudah dari sana pertikaian antara dua kelompok ini telah terjadi. Nah, perlu saya sampaikan di video ini adalah saya pribadi tidak berpihak kepada siapa saja. Saya tidak berpihak kepada Israel, saya juga tidak berpihak kepada Hamas. Sebagai seorang pendeta, tugas saya adalah menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang mendengar. Dengan melihat situasi ini, saya memiliki kerinduan dan komitmen untuk menyatakan kabar baik. Setelah ini, apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Setelah peristiwa ini terjadi, apa yang harus kita buat? Itulah tujuan saya menyampaikan pekabaran ini melalui video ini. Nah, mari kita teruskan. Nah, sekarang saudara yang kekasih, mari kita bandingkan arti kata Hamas dan kata Israel. Tapi ada satu yang mungkin saya lewatkan di sini. Kalau kita bertanya arti kata Hamas kepada saudara-saudara kita dari Muslim, kata Hamas memiliki arti yang berbeda, yaitu courageous atau brave, semangat, dan semua arti-arti ini memiliki konotasi yang baik, konotasi-konotasi yang positif. Nah, saudara yang kekasih, tentu kita akan memiliki penilaian masing-masing terhadap kasus ini. Sekarang, mari kita bandingkan arti kata Hamas, yaitu kekerasan atau wrong, menurut bahasa Ibrani atau bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Kita akan bandingkan ini dengan arti kata Israel. Nah, sejarah Israel bermula dari seorang yang bernama Yakub yang menipu kakaknya Esau untuk mendapatkan hak kesulungan. Kemudian Esau akhirnya marah, lalu hendak berencana membunuh Yakub. Karena hal ini Yakub harus melarikan diri dan dia bergumul dengan Allah satu malam penuh. Dalam pergumulannya ini, ketika itu Allah datang kepadanya dalam wujud seorang malaikat, tapi ini adalah Allah sendiri atau Yesus sendiri yang datang. Kemudian Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku." Dan setelah pergumulan ini, pergumulannya dengan Allah, dia akhirnya menang dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan menjamin kehidupannya, Tuhan menjamin keselamatannya. Itulah sebabnya nama Israel atau arti kata Israel berarti one who prevails with God. Atau juga kata Israel ini dapat diartikan sebagai one who struggles with God or triumphant with God. Seseorang yang menang bersama dengan Allah. Seorang yang bertahan karena Allah atau bertahan bersama Allah. Seorang yang dijamin hidupnya bersama dengan Allah. Itulah arti kata Israel. Jadi bertolak belakang dengan arti dari Hamas yang memiliki arti kekerasan. Nah, saudara yang kekasih, mari saya alihkan sedikit saja perhatian saudara kepada apa yang terjadi belum lama ini sejak perang ini dimulai, yaitu para pengkhotbah-pengkhotbah dari gereja evangelikal mengkhotbahkan, lalu ini diposting di YouTube. Saudara bisa temukan ini di YouTube, di mana mereka mengabarkan, menyatakan, menyerukan bahwa Israel akan kembali membangun kota Yerusalem atau dan juga Ka'bah Yerusalem. Lalu ada beredar rumor, beredar kabar bahwa katanya Israel akan menggusur Masjid Al-Aqsa yang berdampingan dengan Dome of the Rock, yaitu Hebrew Temple atau Ka'bah Yerusalem, karena dua bangunan ini berdekatan. Tentu ini memicu kemarahan dari saudara-saudara kita dari umat Muslim, oleh sebab saya tahu, sepengetahuan saya, Masjid Al-Aqsa adalah salah satu tempat yang dianggap sebagai tempat kudus, tempat suci bagi kaum Muslim. Nah, ini salah satu isu yang bisa saja memicu pertikaian ini, yang memicu penyerangan ini. Tentu pasti ada alasan-alasan yang lain di balik penyerangan ini.
Nah, saudara yang kekasih, benarkah Israel akan kembali membangun kota Yerusalem beserta dengan Ka'bahnya dan akan kembali mendapatkan atau kembali kepada puncak kejayaan seperti yang ada di Perjanjian Lama? Tentu saja tidak. Ayat-ayat yang digunakan oleh para pengkhotbah ini, salah satunya yang dikutip adalah Amos pasal 9. Sebenarnya kegenapan Amos pasal 9 bukanlah berbicara tentang Israel akan kembali membangun kota mereka lengkap dengan Ka'bah Yerusalem. Karena kegenapan dari Amos pasal 9 sebenarnya adalah ketika Israel akan kembali pulang dari penawanan Babylon dan kembali ke negeri mereka. Sisi eskatologi atau penggenapan akhir zaman dari Amos pasal 9 adalah ketika Allah satu saat nanti akan mengumpulkan semua umat tebusan yang disebut sebagai Israel, bukan lagi Israel lahiriah, saya akan terangkan sebentar dalam video ini, tetapi Israel rohani, karena semua orang yang menerima Tuhan disebut oleh Alkitab sebagai keturunan Abraham. Sekarang kita buka buku Lukas pasal 21, kita akan baca ayatnya yang ke-24. Ini pasal berbicara tentang keruntuhan Yerusalem. Saudara bisa baca itu dari ayat 20, tapi menghemat waktu saya hanya akan baca ayat 24 saja. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Jadi ini adalah nubuatan runtuhnya Yerusalem yang digenapi tahun 70 ketika Roma menghancurkan Yerusalem, lalu bangsa Yahudi ini tersebar ke seluruh dunia dan Roma ini memang diinjak-injak oleh bangsa kafir, dalam hal ini adalah bangsa Roma. Jadi saudara yang kekasih, kemudian tidak ada lagi catatan Alkitab yang mengatakan bahwa Israel akan sanggup membangun kembali kota mereka bersama Ka'bah yang dulu menjadi sumber kejayaan bangsa ini, lalu akan kembali kepada puncak kejayaannya. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, kalau begitu, kapan Israel ini akan dipulihkan? Tentu pada saat Tuhan datang. Nah, sekarang pertanyaan yang lain yang mungkin kita perlu tanyakan adalah, mengapa Allah kalau begitu memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan? Apa maksudnya? Nah, saudara yang kekasih, tentu hal ini berawal dari kisah Abraham yang mengadakan perjanjian dengan Allah. Atau mungkin bisa saya katakan, yang lebih baik saya katakan adalah Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, dicatat dalam Kejadian pasal 12. Di mana Allah berjanji kepada Abraham, semua bangsa di bumi ini akan menerima berkat atau diberkati oleh karena kamu. Dan keturunanmu ini akan memenuhi seluruh bumi. Tetapi sangat disayangkan, kisah perjalanan bangsa Israel ini dipenuhi dengan kisah pemberontakan, kisah kemurtadan melawan Allah. Mereka tidak patuh kepada Allah. Meski demikian, Yesus masih menyatakan bahwa keselamatan itu melalui bangsa Yahudi. Di mana kita bisa temukan itu? Mari kita pergi ke buku Yohanes pasalnya yang keempat. Kita akan dapatkan catatan menarik apa yang Yesus katakan di sana. Buku Yohanes pasal 4. Kita akan baca ayatnya yang ke-22. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini kata Yesus. Sayangnya bangsa Yahudi menolak Tuhan. Dan Daniel menubuatkan dalam nubuatan Daniel pasal 8 bahwa di akhir masa 490 tahun Yerusalem atau Israel akan ditolak Tuhan, dan ini digenapi pada tahun 34 AD ketika Stefanus dilontari dengan batu. Ini adalah puncak penolakan bangsa Yahudi atau bangsa Israel terhadap Tuhan. Dan Tuhan sejak saat itu
menolak bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, kemudian menyatakan keselamatan sekarang atau Injil kabar baik ini bukan hanya milik orang Yahudi, tetapi milik semua orang. Dari mana kita tahu? Mari kita baca apa kata Petrus di 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Saya bacakan kepada saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lalu ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Dahulu kita, orang-orang yang non-Israel, bukan umat Tuhan. Karena Allah hanya pilih umat Tuhan, Israel sebagai umat Tuhan. Ada bangsa-bangsa yang lain, tapi Allah hanya memilih Israel. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kalau begitu sekarang pertanyaan, siapa Israel kalau begitu saudara yang kekasih? Well, Israel menurut Alkitab adalah mereka yang menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Mari kita baca tulisan Rasul Paulus di buku Galatia pasal 3 ayat 27 sampai 29 berkata begini. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada seorang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Janji apa itu saudara kekasih? Tentu adalah janji keselamatan memasuki negeri perjanjian. Siapa Israel menurut Alkitab? Israel bukan lagi mereka yang tinggal di Israel, yang memiliki nama Yahudi, yang berdarah Yahudi, atau memiliki garis keturunan Yahudi. Tetapi Israel menurut Alkitab adalah mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan mereka, sebagai juru selamat mereka. Tentu ini datang dari berbagai macam golongan. Ada yang datang dari non-Yahudi, ada juga orang Yahudi yang menerima Yesus. Siapapun dia yang menerima Yesus, mereka ini disebut sebagai keturunan Abraham. Siapapun dia, datang dari agama apapun dia, kalau dia bergabung dengan barisan umat Tuhan yang menerima Yesus, mereka disebut sebagai Israel. Kalau begitu, menjawab pertanyaan tadi, kapan Israel akan dipulihkan saudara yang kekasih? Jawabannya adalah ketika semua perjalanan umat Tuhan selesai di dunia ini, gereja telah melewati masa tribulasi, dicatat dalam Wahyu pasal 16, Tuhan datang membawa umatnya. Disinilah orang Israel, bukan lagi lahiriah, tapi Israel rohani, akan kembali menerima kejayaan hidup mereka. Kenapa? Karena mereka akan mewarisi tanah perjanjian, bukan lagi Kanaan duniawi, tapi tanah perjanjian Kanaan sorgawi. Bukankah ini kabar baik bagi saudara dan saya yang tinggal di dunia yang penuh dengan kekerasan ini, saudara yang kekasih? Sebagai penutup, apapun arti kata dari Hamas ataupun Israel, saya memilih untuk menjadi orang yang dapat memberkati hidup orang lain. Saya memilih mengasihi orang lain. Saya memilih mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Saya memilih memberkati hidup orang tanpa melihat latar belakang orang itu, agama orang itu. Karena penghuni sorga adalah mereka yang mengasihi semua orang. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, dan kiranya video ini bermanfaat bagi saudara. Tuhan memberkati. Amin.